Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembuatan video yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Aregawati, SAK MSI. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang prosedur audit. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul, NIM 2902150123. Saya dari Prodi Akuntansi. Nah, prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dan membentuk opini mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, seorang auditor tentu tidak semena-mena untuk proses audit. Ada prosedur yang harus dijalankan oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu inspeksi, yang kedua pengamatan atau observasi, yang ketiga permintaan keterangan, yang keempat konfirmasi, yang kelima penelusuran, yang keenam mencocokkan atau coaching, yang ketujuh penghitungan atau accounting, yang kedelapan scanning, yang kesembilan pelaksanaan ulang, dan yang kesepuluh perbantuan komputer. Nah, untuk prosedur audit inspeksi sendiri yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas aset. Dokumentasi merupakan inspeksi yang dilakukan pada dokumen dan catatan klien untuk menghasilkan informasi dalam bisnisnya. Inspeksi sendiri terhadap dokumen digunakan untuk menentukan keaslian suatu dokumen. Sedangkan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aset digunakan untuk memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aset tersebut. Contohnya inspeksi yaitu inspeksi atas bukti otorisasi, inspeksi atas aset berwujud. Lalu prosedur yang kedua yaitu pengamatan atau observasi, yang mana prosedur ini digunakan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan suatu kegiatan atau prosedur yang sedang dilaksanakan klien secara langsung di lapangan. Contohnya observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personil entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian, pembuatan dan persetujuan voucher, cara menyimpan kas yang ada pada klien. Lalu permintaan keterangan yang mana permintaan keterangan ini merupakan prosedur yang dilakukan untuk meminta keterangan secara lisan. Respon atas permintaan keterangan dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor atau menguatkan bukti audit, seperti permintaan keterangan auditor mengenai keuangan persediaan di dalam gudang. Nah, ini biasanya seorang auditor akan terjun langsung ke lapangan, khususnya di penyimpanan bahan baku untuk stok yang ada di gudang, bagaimana proses penerimaan barang, dokumentasi terhadap surat keluar dan masuknya barang yang ada di gudang yang merupakan itu aset dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada prosedur audit dengan konfirmasi, yang mana bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga. Bukti ini tertulis dalam kertas atau secara elektronik untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari klien. Jenis konfirmasi ini ada 3. Yang pertama konfirmasi positif, konfirmasi negatif, dan konfirmasi bentuk kosong. Yang mana konfirmasi positif yaitu berupa surat yang dikirim auditor ke pihak ketiga untuk meminta konfirmasi dengan respon langsung kepada auditor. Konfirmasi negatif yaitu auditor hanya meminta respon dari pihak ketiga bila informasi yang ada di surat tidak sesuai. Lalu konfirmasi bentuk kosong
yang ini tidak menyebutkan saldo yang ingin dikonfirmasi, melainkan pihak ketiga sendiri yang menyebutkan jumlah rupiah. Yang kelima ada penelusuran, yang mana ini contoh prosedur penelusuran, yaitu menelusuri dari laporan penerimaan barang ke jurnal untuk memeriksa kelengkapan dan ketelitian pencatatan. Yang keenam ada mencocokkan. Prosedur ini meliputi inspeksi terhadap dokumen pendukung suatu transaksi yang membandingkan dengan catatan yang berkaitan. Nah, pemeriksaan bukti pendukung dilakukan dari catatan akuntansi, kemudian memeriksa dokumen pendukung seperti memeriksa ayat jurnal pembelian dan dicocokkan pada faktur pembelian dan laporan penerimaan barang. Yang ketujuh ada perhitungan, yang mana perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas dan pertanggungjawaban. Yang kedelapan ada scanning, yaitu penelaahan secara cepat terhadap dokumen catatan. Lalu ada pelaksanaan ulang, yang mana auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa penghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Yang ketujuh, teknik audit perbantuan komputer, yang mana di sini catatan akuntansi klien yang memakai media elektronik. Nah, di dalam audit sendiri itu ada tahapan dalam proses audit, yang mana yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan. Yang kedua, melakukan pengujian dan pengendalian transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan menguji terinci atas saldo. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan. Untuk tahap pertama, yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit, ini terdapat tahapan-tahapan yang mana perencanaan awal ini meliputi seperti mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan mengenai bidang usaha dan industri klien. Yang ketiga, staf untuk penugasan ya harus dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa yang memiliki keahlian terhadap audit. Dan yang keempat, ini memperoleh surat penugasan antara klien dan kantor publik, ya, akuntansi publik. Jadi dalam melaksanakan audit itu tidak semerta-merta seorang auditor langsung ke suatu perusahaan atau instansi, tapi harus dengan perencanaan awal. Yang kedua yaitu memperoleh informasi mengenai latar belakang. Di dalam sub ini ada perencanaan audit. Yang pertama itu meninjau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, menelaah kebijakan perusahaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan berkepentingan. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien, yang mana di sini ada 3 dokumen hukum yang harus diperiksa pada awal penugasan. Yang mana pertama yaitu akta pendirian dan anggaran dasar, yang kedua notulen rapat, dan yang ketiga kontrak. Di sini kontrak perjanjian selama proses audit itu. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Ada prosedur analisis yang dilakukan selama audit. Yang pertama itu tujuan, lalu memahami industri dan bidang usaha klien. Yang ketiga, menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan itu. Tujuannya apa? Untuk prosedur analitis yang dilakukan selama tahap perencanaan itu seperti apa, dan memahami industri dalam bidang apa itu untuk menghitung risiko-risiko apa saja dari bidang usaha dan membandingkan dengan rata-rata industri. Lalu yang kedua yaitu ada melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi, yang mana
yang mana di dalam tahap kedua ini bertujuan untuk pengujian atas pengendalian, pengujian substantif atas transaksi. Untuk pengendalian sendiri yaitu agar mendapatkan bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang berperan terhadap tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Nah, untuk pengujian transaksi di sini mendapatkan bukti gitu bahwa untuk mendorong kebenaran transaksi moneter. Nah, dari kedua jenis ini dilaksanakan bersama-sama karena transaksi yang sama kalau pengendalian dipertimbangkan tidak efektif ya, maka pengujian substantif ini dapat diperluas dalam tahapan ini atau dalam tahap 3 nanti, yang mana tahap 3 ini melakukan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo ya. Nah, karena hasil dari pengujian atas transaksi bakal merupakan faktor utama gitu luasnya pengujian terinci atas saldo. Kenapa? Mereka seringkali ini dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum tanggal neraca. Jadi yang ketiga nanti ada melakukan prosedur analitis untuk pengujian saldo ya, yang ini untuk pengujian terinci atas saldo. Yang pertama yaitu prosedur analitis, yang mana di sini digunakan untuk menetapkan kelayakan menyeluruh transaksi dan saldo. Yang kedua, pengujian terinci atas saldo ini khusus akan diarahkan untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo laporan keuangan. Lalu selain dari kedua prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo, ada siklus-siklus yang termasuk dalam pengujian, yang mana diantaranya yaitu siklus penjualan, siklus penerimaan kas, yang kedua siklus pengajian dan pegawaian, yang ketiga siklus perolehan dan pembayaran, yang keempat siklus persediaan dan pergudangan, yang kelima siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Nah, siklus penjualan dan penerimaan kas ini merupakan seperti penjualan, retur dan pengurangan harga penjualan, beban piutang tak tertagih ya, potongan tunai yang diambil, lalu piutang usaha dagang. Nah, itu prosedur tahapan-tahapan yang dilakukan untuk proses audit. Yang keempat, ada menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan. Yang pertama itu ada menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen, yang mana di sini untuk mencari kewajiban bersyarat ada 3 poin. Yang pertama tanya jawab dengan manajemen, yang kedua telaah surat ketetapan pajak, dan yang ketiga analisa beban hukum. Nah, untuk komitmennya sendiri itu kesepakatan untuk komitmen perusahaan atas sekumpulan kondisi yang tetap di masa yang akan datang. Nah, contoh daripada komitmen yang berkaitan dengan kewajiban bersyarat dalam proses audit ya, dalam tahapan audit itu komitmen untuk membeli bahan baku misalnya, atau menyewa fasilitas pada tingkat harga tertentu. Nah, yang kedua itu kesepakatan untuk menjual barang dagang pada harga tetap. Yang ketiga rencana bonus. Yang keempat kesepakatan royalti dan pos-pos sejenis lainnya. Nah, penelaahan atas peristiwa kemudian itu auditor punya tanggung jawab untuk menelaah transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang mempengaruhi penilaian atau tidak. Nah, prosedur audit untuk menelaah peristiwa kemudian ada 2 kategori.
Untuk kategori pertama yaitu pengujian pisah batas, yang kedua penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci. Yang mana untuk yang kategori kedua di sini ada tanya jawab dengan manajemen, ini mengenai potensi kewajiban bersyarat atau komitmen. Lalu ada menelaah laporan internal, yang mana di sini mengacu pada perubahan dalam bisnis yang istilahnya relatif terhadap hasil dari periode yang sama dalam tahun yang diaudit. Nah, jadi dalam proses audit atau prosedur audit tadi dijelaskan ada 10 ya. Karena semerta-merta seorang audit tidak mungkin melakukan audit tanpa menjalankan prosedur yang baik. Nah, lalu bagaimana jika seorang auditor tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan? Itu akan menjadi suatu beban ya, atau tidak efektif dalam hal pengauditan. Karena di dalam proses audit yang tadi dijelaskan ada tahapan-tahapan audit. Tahap satu yaitu perencanaan, yang kedua tahap pengujian atas pengendalian, tahap ketiga pelaksanaan prosedur analitis, dan yang keempat yaitu penyelesaian audit dan menerbitkan laporan audit itu sendiri.